Apa istilah dosa jariah? Ada dosa jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat amalan-amalan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, setelah dia mati meninggal dunia, orang lain mengamalkannya, dia pun akan mendapat pahalanya. Terus continue tanpa putus berakhir. Tapi hadis itu belum selesai. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa membuat perbuatan yang tak baik, membuat tradisi yang tak baik, membuat kebiasaan yang tak baik, diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh umatnya, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Itulah namanya dosa jariah. Maka jangan sampai kita membuat yang tak baik-baik. Makanya kita buat tradition yang baik-baik. Mau menyambut bulan puasa, buatlah mengundang anak yatim, fakir miskin, membawa kepada bantuan, mengirimkan kepada, ini baik. Tapi kalau buat yang tak baik, dilanjutkan oleh anak menantu kita, kita sudah mati, maka mengalirlah dosanya. Na'udzubillah. Apa hukum jadi tukang make up kawin? Juru solek. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah bersolek-solek jahiliyah. Ada yang boleh sebab dia lepas sakit, dia habis sakit, jadi muka dia, wajah dia ni pucat. Kalau nampak kita dalam gelap, kita pun lari membaca ayat kursi 2-3 kali. Susah nak bezakan mana dia, mana hantu. Ini orang macam ini boleh dia pakai bedak untuk membalikkan warna kulit dia saja. Tapi yang sudah elok macam ini, inilah susahnya. Kita ini kan orang Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, itu kan Melayu, mirip-mirip semua. Tapi yang ditonton Korea. Maka kita nak putih macam Korea. Akhirnya dipakailah bedak putih, tangan hitam. Jadi terlampau memaksakan diri. Tak usahlah. Kecantikan itu bukan kerana cantik kerana bekas, cantik kerana habis berwudu, cantik kerana membaca Al-Quran. Itu yang mesti dijaga. Jadi sebaiknya perbuatan-perbuatan yang macam ini, andai pun dapat duit, tak ada barokah. Padahal yang kita minta ni barokah. Kalau minta akidah, salamatan fid din. Kalau badan, wa'afiatan fil jasad. Kalau ilmu, waziyadatan fil ilmi. Tapi kalau rezeki, wabarakatan fil rezeki. Kita minta barokah. Tak ada barokahnya. Duit itu tak ada barokahnya. Duit apa? Duit hantu dimakan setan. Ustaz Somad, semoga Allah merahmati Ustaz Syahlu Alfian. Amin. Macam mana kita mengenal Allah 100% ibarat tidak kurang tak lebih, boleh menjurus atau khusyuk mengerjakan solat. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah melalui sifat 20. Itulah akidah Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Makanya dulu ulama membuatkan sifat 50, 20 sifat wajib, tambah sifat mustahil, tambah sifat jaiz, tambah sifat nabi, tambah mustahil bagi nabi. Itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya mengajarkan dia, karena Allah tidak berupa. Kalau dipejamkan mata nampak hitam, putih, merah, hijau, kelabu, itu bukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari mana dia tahu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Banyak-banyak laksanakan, beriman, beramal, berilmu, makan halal. Allah yang menurunkan khusyuk. Khusyuk itu bukan dari kita, dari Allah. Tapi yang menyiapkan cawannya kita, yang menyiapkan gelasnya kita. Kita siapkan dengan ilmu, Allah yang menurunkan. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan sakinah, khusyuk ke dalam hati orang beriman. Boleh jadi yang berbicara khusyuk ini lebih tak khusyuk. Boleh jadi dia tidak tahu tentang khusyuk, tapi Allah bagi dia khusyuk. Kenapa? Karena hati dia bersih.
siapkan ilmunya, Allah akan berikan. Tapi kata Syekh Ali Tontawi, khusyuk itu kata dia paling tidak connecting, tak putus antara mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya solat itu mulut bergerak. Datang tabi'in bertanya kepada Khabbab ibnul Arth, ya Khabbab, ya Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab, Nabi kalau solat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, aku tengok jenggotnya bergoyang. Ini sekarang ada orang solat diam. Tak apa dia baca. Bacalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut dengan ini. Fahami apa yang dibaca. Saya tidak suruh hafal satu persatu. Hafal artinya, enggak. Bila ada yang menghafal artinya baik, tak salah. Tapi kalau sampai dia tak hafal, tapi paling tidak dia faham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Dari tempat wudu ke dalam masjid, jangan lagi tasbih. Tak boleh tasbih. Nabi melarang tasbih. Tasbih. Tak boleh tasbih. Kenapa? Merusak khusyuk. Dari tempat wudu tasbih, bukan tasbih, tasbih. Subhanallah, subhanallah. Datang orang sebelah kita nak bertanya, esok jadi macam mana kita pejabat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jaga hati. Qul amru rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Allahu Akbar. Macam naik kereta juga. Kadang-kadang udah agak-agak lari ke tepi, naikkan balik. Naikkan balik. Harus sentiasa waspada, harus sentiasa. Begitulah khusyuk itu dari awal sampai akhir. Selepas salat tetap juga kita khusyuk. Selepas salat tetap zikir, tak pernah putus. Nah ini, itulah mengapa dibuat tulisan-tulisan Arab, tasbih di tepi rumah, di tepi jalan. Supaya apa? Mata melihat, telinga mendengar. Inna sam'a, telinga mendengar. Wal basar, mata memandang. Wal fuad, berpikir, merenung. Ini tiga ni tak boleh putus. Telinga mendengar, mata melihat, hati merenung. Nah, ini masuk dari telinga ke hati, masuk dari mata ke hati. Maka melihat tulisan-tulisan cantik ini, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa bacanya? Entah, tak tahu. Fahiya ilal alqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin. Masya-Allah. Di akhir, apa cara pembersih hati? Sakitnya apa? Sakitnya hasad. Doakan orang yang hasad itu. Awak hasad pada siapa? Pada dia. Sebab apa awak hasad? Sebab kereta dia baru. Doakan dia tengah malam, ya Allah, ini orang kereta baru, rumah besar, semuanya baik, maka hilangkanlah hasadku daripada dia, panjangkan umur dia, sehatkan badan dia. Memang berat, sebab bila kita hasad, hati kita busuk, doa kita lain bunyinya. Sehatkan dia ya Allah. Setiap malam bayangkan wajah dia. Saya haters yang selalu membuli, mengejek saya di internet itu saya doakan semua. Ya Allah, semua yang mencaci maki, menghamun aku di FB, di YouTube itu, panjangkan umur dia, murahkan rezeki dia. Mana pernah saya lawan? Pernah tak tuan puan tengok saya balas dia caci maki? Tak pernah. Sebab apa? Saya tak tahu password. Semua admin. Itu kita, jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi ni. Kita mesti, maka doakan. Tapi dia ni ustaz, oh ini ujian, kita mesti doakan dia. Anak kita berkawan baik, sama-sama satu sekolah, sama-sama baik, tapi rupanya jodoh berkata lain. Anak dia lebih dulu nikah, datang marah kita, datang hasad, kita tetap datang. Datang jemputan walimah nikah dia, tetap kita doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bersihkan hati. InsyaAllah. Allah doa malam, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, bersihkan hatiku dari sifat munafik, wal hasad,
daripada hasad, wal kibriya, daripada angkuh dan sombong, wal riya, daripada penyakit riya dan sum'ah. Minta kepada Allah, Allah yang akan menolong. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, maka dia akan menolong kamu.